Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Nama perancangannya adalah Sistem Perancangan Pengolahan Data Jaringan Internet PT AGI berbasis Java. Tugas akhir diajukan untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Handika Ruli Satrio, NPM 201943501295. Program Studi Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indah PGRI 2023. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita nyalakan dulu SAMPP-nya. Yang pertama, Apache-nya kita start. Jadi sudah di start ini. Kemudian MySQL-nya kita start juga. Dan ini juga sudah di start. Selanjutnya kita buka Java NetBeans. Oke, kita ke project. Kita cari tampilan PT AGI, tampilan, lalu login. Kita run aplikasinya. Lagi loading. Ya, langsung muncul tampilan halaman login. Oke, sebelum masuk ke aplikasinya, kita dianjurkan untuk membuat password. Bagaimana cara membuat password? Kita masuk ke halaman daftar. Oke. Ya. Setelah masuk, kita isi nama petugas. Misalnya namanya adalah Andi. Alat kelamin, jenis kelamin laki-laki, misalnya RT-nya RT 9. Nomor teleponnya 08 7698734456. Kata sandinya misalnya adalah 2222. Oke, daftar. Siap. Jadi passwordnya namanya Andi, kata sandinya 2222. Oke, berhasil. Ya, langsung masuk ke halaman login. Oke, kita keluar dulu. Ya, kita buka kembali ke project, terus halaman tampilan, kemudian login, kita run. Ditunggu sebentar, lagi loading. Oke, ya langsung muncul halaman tampilan login lagi. Tadi kan kita sudah buat password, namanya adalah Andi, kemudian passwordnya adalah 2222. Langsung masuk. Oke, berhasil. Sedang loading, ditunggu. Oke, halaman pertama adalah home. Di halaman home ada pengolahan data PT AGI. Di bawahnya adalah logo PT AGI Adiat Global Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke form stok barang. Jadi di stok barang ini kita bisa menginput data barang yang masuk ke PT AGI, atau karyawan bisa atau petugas bisa menginput stok barang yang masuk di PT AGI. Misalnya petugas mengisi nama barangnya CCTV. Terus stok barangnya ada berapa? Diisi misalnya ada 20. Harga barang misalnya totalnya harganya 20 juta. Oke, lalu kita simpan. Apakah akan masuk dalam table di bawah? Ya, berhasil. Oke, masuk ya. Yang tadi kita input barangnya CCTV, jumlah barang 20, harga barangnya 20 juta. Ya, selanjutnya adalah tombol ubah. Misalnya kita mau ubah atau petugas mau ubah data yang sudah tersimpan di table ini. Lalu misalnya stok barangnya mau dikurangi menjadi 15. Otomatis harga barangnya juga dikurangi menjadi 15 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lalu setelah kita ubah, ya, oke, berhasil. Ya, tadi sudah kita ubah CCTV, jumlah barang 15, harga barangnya 15 juta.
Selanjutnya kita ke tombol batal. Misalnya kita sedang atau petugas sedang mengubah data yang ingin diinput. Misalnya lagi menginput stok barang 10, 100 atau 10. Kemudian harga barangnya jadi misalnya kan 10 juta. Terus ternyata tidak jadi diinput, lalu ketik saja batal. Ya, maka tidak akan tersimpan dalam tabel ini. Kemudian kita mempraktekkan atau petugas ingin menghapus data yang sudah tersimpan di tabel. Caranya adalah kita klik di tabel, lalu kita klik tombol hapus, ya, maka barang akan hilang. Kemudian ada kolom search atau cari. Misalnya petugas ingin mencari barang yang sudah ada di tabel, dengan caranya adalah dengan memasukkan ID barang yang ada di tabel tersebut atau di tabel stok barang. Misalnya petugas ingin mencari RJ45. RJ45 ID barangnya adalah SB004, maka kita cari SB004, lalu kita search. Ya, muncul SB004 ID-nya, nama barangnya RJ45, jumlahnya 15, harga barangnya 90.000. Oke, tersimpan. Kita hapus. Oke, kembali seperti awal ya. Kemudian kita ke selanjutnya ada input barang masuk. Oke, input barang masuk, misalnya petugas ingin menginput barang yang masuk. Jadi dipilih dulu tanggalnya, misal tanggal otomatis, misalnya 8 Agustus 2023. Sumbernya supplier. Riwayat barang masuknya contohnya misalnya adalah switch. Setelah switch lalu disimpan. Oke, berhasil. Jadi setelah diinput, data akan tersimpan di tabel dan di database. Kemudian ada tombol ubah. Misalnya switch ingin diubah menjadi namanya switch mikrotik. Lalu klik ubah. Oke, berhasil. Ya. Jadi nama riwayat barang masuknya yang awalnya switch diubah menjadi switch mikrotik, tanggalnya sekian dan sumbernya supplier. Lalu ke tombol batal. Misalnya petugas sedang menginput rak server, lalu kesalahan dalam pengetikan, misalnya diketiknya ada typo misalnya 200 atau kesalahan ketik, lalu tekan batal. Ya, maka tidak akan tersimpan di dalam tabel. Kemudian ada button hapus. Misalnya ada data barang yang ingin dihapus di dalam tabel data barang masuk, kita pilih data yang ingin dihapus. Misalnya kita ingin menghapus data switch mikrotik. Oke, lalu kita klik button hapus. Ya, maka akan hilang. Kemudian selanjutnya ada kolom search. Ketika kita ingin mencari data barang riwayat masuk, kita mau mencari misalnya barang CCTV Hikvision. Kita cari ID-nya. ID CCTV Hikvision adalah BM004. Lalu kita cari, ya muncul BM, ID-nya BM004, riwayat barang masuk CCTV Hikvision 2 kabel, dan tanggalnya 2023 8 tanggalnya 2023 tanggal 1 Agustus, sumbernya adalah supplier. Oke, kita hapus dulu. Selanjutnya kita ke menu input barang keluar. Ketika karyawan ingin menginput barang yang keluar, maka tujuannya ada di mana? Misalnya tujuannya di PT Indonesia. Lalu tanggal barang keluarnya misalnya sekian 2 Agustus 2003. Nah, nama riwayat barang keluarnya apa? Misalnya riwayat barang keluarnya adalah kabel dan router. Lalu disimpan. Oke, berhasil. Tadi yang sudah diinput, riwayat barang keluar adalah PT Indonesia, tanggal barang keluarnya sekian, dan tujuannya kabel dan
router. Oke, lanjut. Misalnya ingin mengubah, kita klik dulu sini, lalu kita klik. Misalnya kita mau hapus, lalu kita ganti, misalnya adalah CCTV, lalu diubah. Oke, berhasil menjadi CCTV. Kemudian ketika kita lagi mau menginput barang tetapi tidak jadi memasukkan inputan tersebut, misalnya CCTV dan kabel, tapi tidak ingin memasukkan inputan tersebut ke dalam tabel, maka klik tombol atau button batal. Maka tidak akan tersimpan di dalam tabel. Selanjutnya ada button hapus. Misalnya CCTV yang sudah diinput ingin dihapus karena ada yang tidak sesuai, maka kita pilih CCTV, lalu klik button hapus, lalu oke, yes. Kita refresh lagi CCTV, hapus, yes. Oke, hilang. Oke, selanjutnya kita ingin mencari barang yang ada di tabel data barang masuk. Misalnya mau mencari router Mikrotik 4 WiFi UniFi 5RJ45. Itu adalah riwayat barang keluar dan ID-nya BK001. Maka kita cari. Ya, ini akan muncul ID-nya BK001, riwayat barang keluarnya router Mikrotik 4 WiFi UniFi 5RJ45. Kemudian tanggal barang keluarnya 2023, 4 Agustus, dan tujuannya adalah PT ISQ Business. Oke, sudah ketemu barang yang ingin dicari. Kita hapus dulu. Kemudian kita akan ke menu yang selanjutnya, yaitu input petugas. Oke, misalnya kita memasukkan input petugas. Misal kita mau masukkan namanya adalah Anissa. Perempuan, jenis kelamin, RT-nya kita pilih RT 12 RW 2, nomor teleponnya adalah 0897 6457 8956. Kata sandinya misalnya adalah 9129. Oke, lalu kita simpan. Oke, data berhasil diinput ke dalam tabel. Kemudian kita akan mengubah inputan yang tadi sudah kita masukkan. Kita pilih dulu Anissa, lalu kita ubah passwordnya. Misalnya kita ingin mengubah passwordnya 123456, lalu kita ubah. Oke, ya sudah tersimpan di tabel. Kemudian ketika kita ingin membatalkan pada saat menginput, misalnya namanya Anissa Wati, tapi kita tidak ingin menyimpannya, lalu kita klik tombol batal. Ya, maka tidak akan tersimpan. Selanjutnya adalah kita ingin menghapus yang sudah kita input, lalu kita pilih yang ingin dihapus, kita pilih button hapus. Ya, maka akan hilang dari tabel. Selanjutnya kita akan mencari data yang ada di tabel. Misalnya kita ingin mencari nama Safitri. Safitri, kita cari ID-nya adalah P005. Kita cari, ya akan muncul. Ini ID-nya yang tadi, namanya Safitri, jenis kelamin perempuan, RT-nya sekian, nomor teleponnya sekian, dan kata sandinya sekian. Oke, sudah ketemu, lalu kita hapus dulu. Kemudian kita ke menu yang selanjutnya, yaitu adalah gaji. Oke, kita akan menginput gaji. Nama karyawan misalnya adalah Dimas. Lalu total gajinya 4 juta. Tanggal penyerahannya misalnya tanggal 10 Juli
2023. Oke, kita simpan. Ya, berhasil Dimas, total gajinya sekian dan tanggalnya sekian. Lalu kita ingin mengubah tabel Dimas, lalu kita ubah, pilih dulu, kita ubah. Oke, karena tidak ada yang diubah maka tidak ada yang berubah. Kemudian ketika ingin membatalkan, misalnya lagi menginput tapi ingin membatalkan, misalnya gajinya adalah 4.500.000, lalu ingin membatalkannya, klik batal, maka tidak akan tersimpan di table. Lalu ketika ingin menghapus data yang sudah masuk di table, kita pilih data yang ingin dihapus, kita pilih, lalu kita klik tombol button hapus. Ya, oke, akan hilang tabel yang ada di data gaji. Ya, kemudian kita mencari data yang sudah ada di data gaji table. Misalnya kita ingin mencari namanya adalah Jordan. Lalu kita cari ID-nya. ID Jordan berapa? G001. G001. Lalu kita cari, ya maka akan muncul ID-nya segini, nama karyawan Jordan, total gajinya segini, dan tanggalnya adalah sebagai berikut. Oke, sudah ketemu. Kita hapus dulu. Selanjutnya kita ke menu input presensi. Ya, ini adalah input presensi. Kemudian kita masukkan tanggal presensi, misalnya tanggal 2 Agustus 2023. ID petugasnya misalnya PI007. Lalu nama petugasnya adalah Izer. Statusnya misalnya dia tidak hadir, lalu disimpan. Oke, data sudah tersimpan di dalam tabel. Jika kita ingin menghapus, maka kita pilih data yang ingin dihapus. Misalnya ini kita mengubah datanya menjadi hadir. Lalu kita ubah. Oke, berhasil. Kemudian ketika kita membatalkan inputan, kita sedang menginput tapi kita tidak ingin menyimpannya, lalu kita klik saja batal, tidak akan tersimpan. Dan ketika kita ingin menghapus, lalu kita pilih data yang ingin dihapus. Misalnya kita memilih Luna, lalu kita hapus. Oke, hilang. Kemudian ketika ingin mencari nama karyawan yang ada di input presensi, kita cari saja dari kode ID-nya. Misalnya kita mau mencari nama Cahyo, kode ID-nya adalah P1004. P1004. Lalu kita cari, ya ini ID-nya P1004, nama Cahyo, tanggal absensi sekian, dan statusnya hadir. Oke, berhasil. Kita hapus terlebih dahulu. Cari. Lalu kita ke menu yang selanjutnya, yaitu adalah input supplier. Misalnya ada supplier yang ingin menstok barang, kita input data supplier tersebut. Misalnya namanya adalah Andi Store. Lalu alamatnya Jalan Raya Bogor, kilometer 43. Kotanya adalah Kota Bogor misalnya. Lalu provinsinya Jawa Barat. Lalu nomor teleponnya 087658765543. Lalu disimpan. Oke, data sudah tersimpan di dalam tabel. Ketika ingin diubah data tersebut, maka pilih data terlebih dahulu. Lalu misalnya namanya bukan Andy Store, kita ingin mengubah menjadi misalnya adalah Cumi Cumi Store. Lalu kita ubah. Ya, akan berubah. Ketika ingin membatalkan data yang sudah tersimpan, misalnya kita pilih Cumi Cumi Store.
Lalu kita misalnya ketik cumi-cumi store full gas. Lalu kita membatalkan, tidak akan tersimpan di dalam tabel. Kemudian kita akan menghapus tabel yang sudah tersimpan di dalam database. Maka kita pilih dulu datanya, misalnya cumi-cumi store, kita hapus. Ya, data sudah terhapus. Selanjutnya kita akan mencari data yang sudah masuk, misalnya nama suppliernya adalah Bambinet. Kita cari ID-nya S005, S005. Kita cari, ya, langsung muncul kode suppliernya ini, nama suppliernya Bambinet, alamat Jalan Raya Padalarang, kilometer 80, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, nomor teleponnya sekian. Oke, sudah berhasil, kita hapus dulu. Kemudian data supplier sudah. Terakhir ada report. Ya, report di aplikasi PT Adiat Global Indonesia ada 4 report. Yang pertama report supplier. Kita klik report supplier. Dia sedang loading. Ya, inilah report supplier. Lalu kita save filenya. Kita save dalam bentuk dokumen, lalu kita save di desktop. Di desktop Andika. Oke, lalu save. Ya. Kemudian kita ke report barang masuk. Kita save juga. Inilah tampilannya report barang masuk. Kita save juga report barang masuk. Bentuknya dokumen. Lalu kita save di desktop. Di divisi. Oke, save. Ya, kita keluar dulu. Kemudian kita ke report gaji. Ini tampilan report gaji. Dan kita save filenya. Kita save dalam bentuk dokumen. Lalu kita save di desktop. PC. Save. Oke. Ya, terakhir ada laporan barang keluar. Inilah tampilan laporan dari barang keluar. Kita save. Sebetulnya tidak harus dokumen ya. Save-nya bisa dalam bentuk PDF, OTD, ODT, RTF, HTML, single sheet, dan multi sheet. Tapi di sini kita save saja ke dalam bentuk dokumen agar bisa diubah suatu saat ketika ada kesalahan yang ingin diubah. Kita save aja ke dalam bentuk dokumen, lalu di desktop, PC, kita save. Ya, oke, kita keluar. Mari kita keluar dulu. Apakah sudah tersave? Jadi kita cari dulu filenya ya. Kita lihat dulu tadi di save. Ya, file tadi berada di sini. Ini adalah untuk file yang sudah disimpan. Kita buka report barang keluar. Sedang loading, ditunggu sebentar. Ya, ini tadi report barang keluarnya dalam bentuk Word. Kemudian kita buka yang selanjutnya adalah report barang masuk. Ditunggu. Sudah muncul. Ini adalah report barang masuk. Tampilannya seperti ini, disimpan dalam bentuk Word. Jadi ini bisa langsung di print ketika butuh data printannya atau data hard print. Kita silang dulu. Selanjutnya ada report gaji. Kita buka report gaji. Inilah tampilan dari report gaji. Bisa langsung di print ketika ingin mengirim ke alamat atau
ke bos atau ke direktur. Kita keluar dulu. Selanjutnya kita buka report supplier. Sedang loading, ditunggu dulu. Ya, inilah laporan data supplier. Tampilannya seperti ini, bisa langsung di print. Lalu kita keluar saja dari tampilan reportnya. Kita keluar, kita masuk lagi ke dalam aplikasi Java. Oke, itulah tadi button-button yang ada di tampilan aplikasi PT Adiat Global Indonesia. Jadi cukup sekian penjelasan atau demo dari saya. Lalu kita keluar dulu aplikasinya, apakah berhasil? Ya, sudah berhasil. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.